Bersyukur sekali ya hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk beribadah, bersukacita bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Jena mau ajakin kita nyanyi satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Karena atas berkat Tuhan hari ini kita semua tuh bisa beribadah bersama. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, mulai dari kami bangun tidur sampai kami hari ini bersama-sama berkumpul beribadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan untuk bertemu bersama-Mu, bersekutu bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu ini supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti ya, selalu mengalir setiap hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi atau kita mau beraktivitas, kasih Tuhan itu gak pernah berhenti. Nah bisa adik-adik bayangin kalau misalnya kasih Tuhan berhenti. Misalnya adik-adik tiba-tiba butuh sesuatu, terus adik-adik gak bisa mendapatkan apa yang adik-adik mau. Nah itu kan sedih banget. Nah kita bisa lihat kan setiap hari apa yang menjadi kebutuhan kita dapat terpenuhi lewat papa mama kita, lewat kakak pembimbing kita. Nah sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, menyatakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah hari ini Kak Jena mau ngajakin adik-adik menyanyikan Tuhan Yesus baik, betapa baiknya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk, kita nyanyiin bareng-bareng Tuhan Yesus baik. Boleh sambil tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat
Adik-adik boleh silakan duduk lagi. Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya adik-adik, pokoknya sepanjang masa Tuhan Yesus itu baik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh dipersiapkan uangnya. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Oke, semuanya udah siap persembahannya? Udah siap? Yuk kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kalau udah persembahannya boleh dimasukin ke dalam amplop, lalu boleh dikasih ke papa mamahnya atau ke kakak pembimbingnya ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa persembahan sambil doa firman Tuhan. Yuk, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk tangan-tangan yang membutuhkan. Dan berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Tante Christine. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan Tuhan dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semuanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sungguh sangat senang Tante Christine bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, tetap rajin membaca Alkitab, dan juga tetap menjadi anak yang baik menurut pada papa dan mama. Kita mulai ya ceritanya. Sebaiknya kita mulai dengan membaca firman Tuhan saja dulu. Yuk adik-adik buka dulu Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes itu letaknya di Perjanjian Baru. Udah ketemu belum adik-adik? Yuk kita baca yuk. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid Yesus yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu."
Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapan. Lah, tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, jadi sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus pernah menemui murid-murid 2 kali sebelumnya. Yang pertama itu, yang bertemu dengan murid-murid adalah pada hari Minggu Paskah, tapi malamnya. Kalau paginya bertemu dengan Maria Magdalena di kuburan. Tapi ketika malam harinya, ketika murid-murid sedang diam di dalam ruangan yang terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di dalam. Lalu murid-murid antara takut tapi senang juga. Itu Tuhan Yesus beneran karena bisa makan juga ya, jadi bukan hantu adik-adik. Itu Tuhan Yesus. Nah, saat itu sayang sekali Thomas tidak ada. Jadi ketika murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus datang, dia tidak percaya. Minggu berikutnya ketika mereka berkumpul di sana dan juga Thomas ada, Tuhan Yesus datang juga dan Thomas akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, namun apa yang terjadi kemudian adik-adik? Murid-murid seperti masih kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dulunya banyak di antara murid-murid itu adalah nelayan, tukang menangkap ikan di danau. Sekarang mereka setelah mereka ikut Tuhan Yesus, mereka menjadi murid-murid yang mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tetapi sekarang mereka bingung karena Tuhan Yesus tidak selamanya berada bersama mereka lagi seperti dulu. Jadi pada suatu malam, 7 orang murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu namanya Yohanes dan Yakobus. Juga ada 2 orang murid lainnya yang tidak disebutkan namanya, sedang berkumpul di tepi danau Tiberias. Tiba-tiba Petrus punya gagasan, katanya, aku mau menangkap ikan. Terus yang lain juga, ya kita juga ikutan. Nah terus mereka ngambil perahu, terus ngambil jala. Jala itu jaring ya adik-adik ya. Nah terus mereka kan sebetulnya tukang nangkap ikan, mestinya ya pintar ya. Tapi anehnya malam itu tidak satu ekor ikan pun berhasil mereka tangkap. Jadi udah dilempar ke kiri, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri lagi, dilempar ke kanan. Perahunya dimajuin lebih jauh dari pantai. Pokoknya udah segala macam, gak dapat ikan juga. Tentu hal itu ya menimbulkan kekecewaan adik-adik. Adik-adik juga kan sering ya, udah usaha misalnya supaya ulangan dapat nilai bagus, ulangan matematik, taunya masih jelek juga. Kadang-kadang jadi putus asa nih, jengkel juga, ya samalah murid-murid juga. Ketika hari udah mulai siang, mereka juga sebetulnya ya sudahlah mau ke pinggir pantai aja. Tiba-tiba ada bapak-bapak di pinggir pantai teriak, anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Wah, kata murid-murid ya, boro-boro punya lauk pauk ya. Dapat ikan juga enggak? Terus mereka teriak lagi, tidak punya. Terus kata orang itu, coba jalannya ditebarkan ke kanan. Ya sebenarnya juga mereka udah menebarkan jala kemana-mana, gak dapat ikan. Tapi ya nurut juga lah, ditebarkan aja jalannya ke kanan. Ternyata memang benar itu banyak banget ikan. Ketika peristiwa itu terjadi, yang pertama sadar adalah Yohanes. Yohanes itu disebut murid kesayangannya Tuhan Yesus ya, karena dia memang paling dekat, paling sayang sama Tuhan Yesus. Terus kata Yohanes ya, itu Tuhan.
Petrus pas mendengar kaget juga ya. Oh iya benar ini Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik kedua orang itu bisa sadar bahwa bapak-bapak yang teriak itu Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus memang selalu baik, selalu mengasihi mereka. Jadi pasti itu Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus langsung pakai baju. Karena kan kalau nangkep ikan supaya bajunya jangan basah, biasanya dilepas dulu, dilipat ya adik-adik ya. Cepat dipakai bajunya. Lah terus mau apa? Lompat ke dalam danau. Terus Petrus cepat-cepat berenang ke pinggir pantai. Pengen cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus. Nah murid-murid yang lain itu susah payah ya. Narik jala yang penuh ikan. Ada 153 ekor ikan itu sampai ke pantai. Nah pas sampai di pantai murid-murid turun. Ternyata bapak-bapak itu yaitu Tuhan Yesus lagi apa coba adik-adik? Lagi memanggang ikan sama roti. Terus dipanggil sama Tuhan Yesus. Itu manggang untuk siapa sih sebenarnya? Ya untuk murid-murid dan juga untuk Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, mana ikan lainnya juga mau ikut dipanggangin sekalian sama Tuhan Yesus. Baik amat ya adik-adik. Pasti senang gak adik-adik kalau jadi murid-murid? Udah kecapean, udah lapar. Asalnya kan gak dapat makanan ya, gak punya makanan. Tahu-tahu ya, ada yang sudah menyediakan makanan roti sama ikan di pinggir pantai. Lalu katanya, ayo silahkan dimakan, kata Tuhan Yesus. Nah dari sana kita belajar tentang apa nih dari firman Tuhan? Kita belajar bahwa Tuhan peduli, Tuhan menyediakan. Jadi adik-adik di masa yang sulit seperti sekarang di masa pandemi, banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya. Pasti adik-adik juga merasa cemas, apakah masih bisa makan besok, apakah masih bisa bayar uang sekolah. Nah sebaiknya kita semua berdoa pada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kalau cuma kita khawatir aja, percuma ya adik-adik ya. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu akan menolong kita. Nah adik-adik sekarang keluarkan dulu catatannya. Adik-adik catat tema dari khotbah kita ya. Judul atau tema dari khotbah, bukan khotbah ya, khotbah betul. Firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menyediakan. Ayo adik-adik catat dulu ya. Tuhan menyediakan itu adalah tema atau judul firman Tuhannya. Tuhan menyediakan, bahannya dari mana? Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tante ulangi lagi ya. Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Bahannya Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayat hafalannya adalah Filipi 4 ayat 19. Ayat hafalannya Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama sebanyak 3 kali ya adik-adik ya. Nanti boleh adik-adik hafalkan sendiri di rumah. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi lagi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya sekali lagi ya adik-adik ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pintar ya, semuanya udah hafal. Yuk adik-adik, sekarang kita lipat lagi tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami, bahwa kami tidak perlu merasa khawatir, sebab Tuhan telah menyediakan semua hal yang kami perlukan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan kebaktian ini. Tolonglah supaya kami tetap percaya dan yakin bahwa kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Jana mau ajakin adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kayaknya nggak asik kalau misalnya adik-adiknya nyanyinya sambil duduk. Yuk Kak Jana undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyi lagunya bareng-bareng. Berpisah, Kak Jana ada pengumuman dulu ya. Nah, nanti adik-adik jangan lupa ya, setelah ibadah ini berakhir, jangan lupa untuk isi kuisnya. Biasa kuisnya Kak Jana taruh di link box description ya. Oke, sekarang kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami telah melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau yang telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan pernyataan-Mu. Sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu.